warahmatullahi wabarakatuh. Press conference ungkap kasus Satreskrim Polres Kediri Kota selama periode bulan November tahun 2025. Sekitar 6 kasus, yaitu terdiri dari 3 kasus curanmor, kemudian 1 kasus pencurian dan pemberatan atau curat, dan 2 kasus terkait persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Pertama, yaitu terkait pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, mengambil barang milik kantor, dan total estimasi kerugian adalah sekitar 19 juta rupiah. Yang mana pelaku ini juga salah satu mantan karyawan dari kantor tersebut, sehingga tersangka disangkakan pasal 363 ayat 2 KUHP terhadap perbuatan pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian selanjutnya pengungkapan tentang curanmor. Pertama, ini salah satu pengungkapan yang juga turut dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Pesantren, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kemudian pasal ini dipersangkakan, yaitu pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, pidana dengan maksimum 7 tahun. Dari pengungkapan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Pesantren, kemudian oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Kediri Kota, dilakukan pengembangan, yaitu diantaranya yang mana TKP-nya berada di pinggir Jalan Taman Sari, Dusun Kembangan, Desa Bobang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Dalam perkara ini diamankan sebanyak 2 orang tersangka dengan inisial nama E. Lalu juga mengamankan pelaku inisial C yang diamankan juga oleh Polsek Pesantren. Adapun persangkaan pasal 363 ayat 2 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian ketiga, curanmor juga sama. Adapun TKP bertempat di halaman parkir samping rumah Jalan Agus Salim, RT 5 RW 6, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Berikutnya 2 kasus berkaitan dengan perkara persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Yang pertama di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, terjadi perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak yang dilakukan di rumah anak korban inisial ACN. Hal itu dilakukan lantaran anak korban ACN, inisial ACN ini sering meminta uang jajan kepada tersangka inisial KM, sehingga dari peristiwa tersebut tersangka inisial KM ini meminta untuk berhubungan selayaknya suami istri. Terhadap tersangka dipersangkakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak yang terjadi secara berlanjut melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain, diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian juga dipersangkakan pasal 82 dalam undang-undang yang sama, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Serta dipersangkakan juga pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E dan G Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya yang kedua,
perkara persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Diketahui pertama kali bahwa untuk kronologi kejadian pada bulan Oktober 2025, pelapor diberitahu oleh kakaknya yang bernama inisial SN, dan karena kakaknya tersebut diberitahu oleh ibu dari anak inisial K bahwa yang bersangkutan melihat anak pelapor terlibat perkara hutang piutang dengan saudara inisial F. Selanjutnya saudara inisial F ini memanfaatkan kejadian tersebut untuk melakukan tindakan asusila terhadap anak pelapor. Mengetahui peristiwa tersebut, pelapor terkejut dan menanyakan kepada anak kandungnya tersebut, dan benar diketahui bahwa anak kandungnya tersebut mengaku telah menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh saudara inisial F. Atas kejadian tersebut, pelapor melapor kepada ketua RT RW setempat, dan berikutnya melapor kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kediri Kota. Tadi saya sampaikan modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak atau kekerasan seksual terhadap anak dengan modus memberikan uang terhadap anak korban sebesar Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 setiap kali setelah menyetubuhi atau mencabuli anak korban. Terhadap tersangka selanjutnya kita persangkakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak yang terjadi berlanjut melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dan sama juga kita terapkan pasal berlapis, pasal 82 pada undang-undang yang sama dengan pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E dan G Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Demikian tadi untuk beberapa perkara yang kita laksanakan rilis pada kesempatan siang hari ini. Kembali kami dari Satreskrim Polres Kediri Kota menekankan bahwa masih maraknya terjadi aksi khususnya tindak pidana pencabulan ataupun kekerasan seksual terhadap anak, sehingga ini menjadi warning dan atensi bagi seluruh pihak, tidak hanya aparat penegak hukum melainkan juga seluruh pihak terkait, baik itu pemerintah setempat, pihak keluarga maupun lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Dan yang menjadi pokok poin penting adalah kekerasan seksual ini bukanlah merupakan aib dari korban, sehingga korban ini adalah pihak yang pertama kali harus dilakukan perlindungan dan penegakan hukum harus secara tegas dilakukan terhadap pelaku. Sehingga kembali kami di sini menekankan upaya kolaboratif dari semua pihak untuk bersama-sama membuka mata dan memberikan suara terhadap adanya aksi-aksi tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Karena kediaman itu akan justru memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan aksi serupa. Sehingga kembali di sini pada momen konferensi pers ini kita menekankan pentingnya pengawasan dari semua pihak kepada kelompok rentan khususnya anak-anak agar tidak kembali terjadi perbuatan-perbuatan serupa di waktu berikutnya. Demikian untuk pelaksanaan konferensi pers pada siang hari ini. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.